Ada dua dompol buah. Nah, ini satu dompolinya dan ini satu dompol buah ini tanpa kita lakukan pemupukan generatif ya. Air kolam ikan, jadi itu kita ambil airnya buat penyiraman. Kita akan cek ppm-nya seperti apa ppm-nya. Ini tidak sejeda ya. Ini saya ambil langsung dari ember ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel saya Petani Sukses Puring Kecil. Ya sahabat, beginilah kondisi anggur saya ya, yang sudah lama tidak kita lihat. Nah, untuk kondisinya saat ini seperti ini ya. Untuk tersiernya, nah ini bekas kita pangkas kemarin, kita pruning. Nah, di sini juga ada buahnya ya. Nah, ini satu tersier, ada dua dompol buah. Nah, ini satu dompolnya dan ini satu dompol. Dan ini satu dompolnya, tapi ini tidak terlalu besar ya. Di sini ada dua tersier yang berbuah. Nah, untuk tersier yang ini tidak membawa buah ya. Sebenarnya ini membawa buah, cuma kemarin buahnya itu kita buang. Kenapa kita buang? Karena tangkainya patah ya. Karena kemarin kesenggol, jadi ada 3 tangkai buah kemarin yang kita buang. Karena kemarin lagi perbaikan atap, jadi kesenggol ya. Jadi tangkainya itu patah, jadi kita buang. Dan ini juga sama, kemarin tangkainya juga patah, jadi kita buang juga. Jadi yang tersisa hanya 2 tangkai saja ya, 2 tersier yang membawa buah, yang buahnya berhasil selamat. Nah, ini ada 2 tangkai buah ya. Ini nanti akan kita lakukan penjarangan lagi. Ini kemarin kita lakukan penjarangan ya. Tapi ini masih harus kita lakukan nanti ya. Nah, penjarangan buahnya agar buahnya bisa maksimal. Nah, ini sebenarnya saya tidak melakukan pemangkasan pembuahan ya. Sebenarnya ini tidak saya lakukan pemangkasan pembuahan. Sebenarnya tujuan saya itu untuk membuat tersier baru seperti ini. Nah, tapi di sini malah membawa buah. Nah, ini sebenarnya buah ini tanpa kita lakukan pemupukan generatif ya, atau pemupukan pembuahan. Ini tanpa kita lakukan pemupukan pembuahan. Ini kita hanya melakukan pemupukan vegetatif ya. Hanya menggunakan pupuk NPK atau Yarami Laminar dan dicampur magnesium sulfat ya. Dan tidak lupa kita campurkan itu seperti asam humat. Nah, pupuknya hanya itu saja ya. Nah, untuk penyiraman saya menggunakan air bekas ikan ya. Bukan rendaman ikan, tapi ini bekas air kolam ikan. Jadi itu kita ambil airnya buat penyiraman anggur ya. Nah, air ikan ini sangat bagus untuk penyiraman jenis semua tanaman ya. Nah, ini untuk dosis biasa saya berikan seperti ini ya. 2 gayung ini biasanya ya. Untuk penyiraman anggur sehari biasanya 2 kali tergantung cuaca. Nah, untuk ppm-nya kita akan cek ppm-nya seperti apa ppm-nya. Ini tidak sejeda ya. Ini saya ambil langsung dari ember ini ya, yang sudah saya salin kemarin sebelum pembuangan air ya, pembuangan air ikan. Nah, ini ppm-nya masih 0 ya. Kita cek langsung.
Nah, di sini ppm-nya 287 ppm ya. Ini sangat bagus ya untuk penyiraman anggur ya. Ini sudah setara dengan pupuk NPK. Ini sangat bagus ya air ikan ini. Misalnya saya siramkan seperti ini ya, sekeliling. Ini saya lakukan 2 hari sekali tergantung cuaca. Kalau cuaca panas itu biasanya sehari sekali atau 2 hari sekali ya. Tapi tergantung media tanamnya juga poros atau tidak. Kalau poros bisa juga pagi dan sore kita lakukan penyiraman. Nah, ini tanpa pemupukan generatif tapi bisa membawa buah seperti ini. Ini bisa dilihat. Ini kemarin membawa bunga, hanya ini saja yang membawa bunga kecil ya kemarin ya. Menanam anggur itu sebenarnya mau pemupukan vegetatif atau generatif. Kalau pertumbuhannya bagus, sehat, tanpa kita lakukan pemupukan generatif itu pasti akan membawa buah ya. Contohnya seperti ini tanpa melakukan pemupukan generatif, hanya mengandalkan NPK, magnesium sulfat, dan air sisa ikan ya. Air bekas ikan, dan juga kita tambahkan magnesium sulfat, asam humat ya. Nah, tapi hasilnya bisa membawa buah seperti ini. Kalau melihara anggur atau menanam anggur, jika belum tercukupi pertumbuhannya kurang bagus, meskipun dipupuk generatif biasanya itu gagal ya membawa buah. Tapi kalau perawatannya bagus, pertumbuhannya bagus, tanpa kita pemupukan generatif, itu pasti akan membawa buah ya. Ini nanti akan kita, jika ini nanti sudah matang buahnya, mungkin nanti akan kita pangkas ulang, akan kita pangkas pendek untuk membentuk tulang tersier. Ini pemupukannya kita seminggu sekali intervalnya, menggunakan pupuk Chiaramila, Winner, ataupun NPK juga sama ya. Untuk dosis kita memakainya itu 1 sendok makan untuk 15 liter air ya. Menggunakan ember ini 15 liter saja. Tapi itu tergantung dari usianya anggur ya. Semakin besar anggur itu biasanya dosisnya semakin banyak. Biasanya saya menggunakan 1 sendok ini untuk 10 sampai 15 liter air ya. Nah, ini pupuk yang saya gunakan. Ini Chiaramila Winner ya. Ini sudah sedikit mencair ya, karena tidak kita bungkus kemarin kena air hujan. Nah, ini asam humat. Ini kita campur juga kemarin sama magnesium sulfat. Nah, ini magnesium sulfat. Kita hanya menyampurkan 3 bahan ini saja dengan seminggu sekali pemupukan. Nah, di sini ada juga bibit anggur Gospi ya. Ini sebenarnya sudah 2 bulan, sebulan lebih kita tanam. Kemarin sudah panjang segini, tapi pertumbuhannya karena kurang bagus, jadi kita potong.
Nah, ini bekas kita potong. Ini kita potong kemarin, tumbuh tunas baru. Nah, ini tunas barunya sekitar baru hampir 1 bulan ya. Ini tingginya hampir 1 bulan. Ini tingginya kurang lebih 2 meter. Ini sudah kita lakukan pembatasan. Oke, baiklah sahabat, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata-kata di dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran, salam petani Indonesia.